Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Mutia, mahasiswi di Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membacakan presentasi saya tentang Risk Factors of Enterprise Internal Control under the Internet of Things. Jadi seperti yang kita tahu ya, saat ini kita berada pada zaman di mana internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka, seperti HP dan juga teknologi-teknologi lainnya pasti membutuhkan yang namanya internet dengan mempermudah dan memperlancar kerjaan dan mempercepat juga. Dari yang biasanya, mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang cukup rumit, semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet tentunya. Tidak ada bidang apapun yang mempermudah dan memperlancar kerjaan dan mempercepat juga. Dari yang biasanya, mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang cukup rumit, semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet tentunya. Tidak ada bidang apapun yang tidak bisa dipermudah oleh manfaat internet, jelas. Baik pekerjaan maupun pekerjaan di luar rumah maupun di dalam rumah. Kreasi terhebat ini memberi semua orang akses untuk menjangkau seluruh dunia. Seperti yang kita tahu juga, manfaat internet tidak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini, manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi, sosial, hiburan, hingga keamanan. Dengan itu juga akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan judul, saya akan membacakan tentang pengertian dan tujuan sistem pengendalian internal perusahaan. Pengertiannya sendiri dari sistem pengendalian internal perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh direksi, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan perusahaan. Dan untuk tujuannya, kepatuhan menjamin bahwa semua kegiatan usaha perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan informasi dan tujuan operasional sama-sama menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan. Laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan. Untuk lingkungan IoT-nya sendiri, apa sih Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke Well dan Ross, tata kelola TI yaitu hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Dan menurut Gartner, yaitu proses yang memastikan penggunaan TI yang efektif dan efisien dalam memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, untuk tujuan tata kelola TI sendiri, yaitu memastikan manfaat TI melalui penerapan praktik manajemen nilai perencanaan realisasi manfaat, serta pemantauan dan respons kinerja. Membacakan ke bagian pembahasan, yaitu faktor penting yang berhubungan dengan setiap kategori resiko. Di sini saya mengambil 3, gak banyak. Yang pertama ada environment risk. Environment risk itu proses menilai faktor lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam dalam proses produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua ada finance risk, yang mana kita tahu finance adalah bagian keuangan. Di sini juga segala macam resiko yang berkaitan dengan keuangan biasanya diperbandingkan dengan resiko non keuangan seperti resiko operasional dan lain-lainnya juga. Dan yang terakhir ada data processing IT risk. Data processing IT risk itu ya adalah proses yang bertujuan untuk membantu organisasi memahami, menilai, dan mengambil tindakan pada semua resiko dengan maksud untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Saya akan mengambil 3 contoh dari manfaat tata kelola TI. Yang pertama, penyelarasan strategis yang menghasilkan peningkatan kepuasan mitra bisnis. Yang kedua, peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya, menurunkan total biaya kepemilikan TI. Dan yang terakhir yaitu ketiga, kualitas output TI yang lebih baik, menghasilkan pengurangan masalah pengendalian dari TI tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketiga, kualitas output TI yang lebih baik, menghasilkan pengurangan masalah pengendalian dari TI tersebut. Tanpa kita sadari bahwa Internet of Things atau IoT sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita gunakan seperti HP, laptop, bahkan banyak yang nggak kita sadari juga.
Internet of Things membuat suatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengotomatisan dan juga monitoring secara real time. Secara tidak langsung, konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia yang membuat kerja lebih mudah, cepat, dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.